kalian bisa tes loyangnya. Jadi tes pakai KP ya. Ini untuk mengetahui loyang ini lengket apa enggak. Oke, caranya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam satu loyang. Kembali lagi di channel YouTube Tips and Trick Martabak. Channel akan bahas seputar informasi martabak. Oke, pada video kemasan kali ini gue bakal ngejelasin mengenai cara mengetahui loyang lengket apa enggak ketika dipakai ya. Jadi ini biasanya gue pakai cara ini sebelum gue mulai usaha. Biasanya gue kan buka toko itu jam 4 sore. Nah, sebelum buka usaha itu gue biasanya cek dulu ini loyang lengket apa enggak. Jadi jangan sampai ketika udah berjualan pas dituangkan adonan ternyata adonannya lengket susah diangkat ya. Nah itu kan nggak enak banget ya, jadi cukup merugikan sekali, apalagi kalau misalkan pembelinya pas lagi rame. Oke, nanti gue bakal ngasih tahu gimana caranya supaya mengetahui ini loyang lengket apa enggak ketika dipakai adonan. Nah cara ini biasanya dipakainya hanya sekali ya dalam sehari. Jadi gue biasanya ketika mau jualan tuh dites dulu, terus gue kasih penanganan kalau misalnya lengket. Nah setelahnya nggak pernah gue tes lagi sampai tutup. Ketika esokan harinya baru gue tes lagi. Nah ini nanti caranya bisa teman-teman praktekkan, jadi supaya martabaknya nggak lengket lagi atau gagal ketika kalian udah buka usaha. Oke, jadi simak sampai video selesai. Oke, di sini udah ada loyangnya ya. Nah ini loyangnya. Ini bekas gue pakai. Misalkan kalian mau buka usaha ya, jadi kalian kan harus persiapan loyangnya. Nah loyang ini kalian tes dulu, cek dulu apakah loyang ini pertama bersih apa enggak di sininya. Ini kan ada bekas-bekas dari keraknya ya. Nah, itu nanti kalian bersihkan. Kalian bisa bersihkan pakai ini ya. Ini buat cuci piring. Nah kalian bersihkan. Dan tinggal dilap. Oke, ketika udah dibersihkan seperti ini, kalian bisa tes loyangnya. Jadi tes pakai KP ya. Ini untuk mengetahui loyang ini lengket apa enggak. Oke, caranya adalah kalian gesek-gesekkan loyangnya. Gesek-gesekkan KP-nya ya ke loyang. Dasar loyang. Jadi di sini nanti kalian bisa kerasa di bagian dasar loyangnya udah lengket apa enggak. Jadi sebelum kalian jualan, kalian tes dulu pakai loyang, pakai KP ini. Oke. Ketika kalian rasa loyangnya ini udah ketika digesekkan KP-nya lengket, nah itu tandanya loyang ini yang udah lengket. Jadi kalian harus bersihkan loyangnya. Kemudian kalian harus olesi loyangnya dengan kuning telur rebus. Nah, ini kuning telur rebusnya ya. Kalian kasih aja sedikit. Kemudian ini tinggal di olesi ke semua bagian. Ini ya pakai lap ya. Nanti sambil ditekan. Ini saat posisi loyang dingin ya. Oke, kemudian usahakan ketika kalian ngolesi kayak gini, loyangnya ini jangan sampai ngegeser ya, karena kan ini udah settingan supaya panas dari bawah apinya ini ya, di bawah sini ini nih rata, jadi belah sini rata, jadi ketika matangnya itu bareng.
Oke, ini udah diolesi ya. Nah, ini nanti bisa ketahuan ya. Ini kotoran juga keangkat. Dan kalian bisa tes lagi pakai ini. Ini jamin nanti hasilnya beda. Jadi lebih licin. Nanti ketika kalian pakai juga lebih enak. Oke, kemudian harus benar-benar dipastikan loyangnya ini telurnya nggak ada sisa ya. Jadi kalau misalkan ada sisa nanti terus sebagian masih ada bekas telurnya, nanti itu bisa membuat martabak juga kulit bawahnya itu nggak mulus. Atau kalian bisa juga pakai ini ya, kacang. Nah, kalian bisa kasih kacang. Ini kacang sangrai ya. Nah, ini bisa diolesi ke sini, terus dilap lagi. Ini juga sama. Cuman kalau gue sih seringnya gue pakai telur. Kalau nggak telur, gue juga bisa pakai kacang. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Oke, jadi tadi gue udah ngasih tahu mengenai ini ya, cara buat mengetahui loyang lengket apa enggak ketika diloyang. Kemudian ini cara ini juga bisa mengatasi supaya martabak nggak lengket lagi. Oke, tadi gue udah ngejelasin mengenai cara untuk mengetahui loyang lengket apa enggak ketika dipakai buat martabak ya. Ini bisa buat tambahan teman-teman, jadi bisa teman-teman praktekkan ketika latihan atau ketika membuat ketika sudah buka usaha ya. Nah, jangan sampai ketika udah berjualan itu bisa gagal ya. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.